Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyada Rosada NIM 1120067 dari kelas HKIP. Saya akan memaparkan materi tentang peradilan pada masa penjajahan. Yang pertama, politik simpatik penjajahan Jepang. Kolonial Jepang berkuasa di Indonesia, tidak banyak perubahan yang dilakukan kecuali melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya, yaitu pada tahun 1945 merupakan awal penjajahan jilid kedua bagi bangsa Indonesia. Setelah kurang lebih 350 tahun dalam dekapan kolonialisme Belanda, selama 3 tahun pemerintahan dalam ranah politik hukum. Adapun kebijakan yang pertama ditempuh pemerintahan penjajahan Jepang adalah melanjutkan kebijakan yang ditempuh pemerintahan kolonial Belanda, yaitu dengan membiarkan berbagai regulasi yang sudah berlaku sebelumnya, begitu pula berbagai regulasi yang berkenaan dengan kepentingan umat Islam. Kolonial Jepang menerapkan politik simpatik yang merangkul kepentingan Islam. Kebijakan yang kedua dilakukan pemerintahan Jepang adalah pada tanggal 29 April 1942, pemerintahan bala tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 tentang pengadilan bala tentara Dai Nippon. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa di Tanah Jawa dan Tanah Madura telah diadakan Gonsei Hoin atau pengadilan pemerintahan bala tentara. Dalam pasal 3, undang-undang ini menyebutkan bahwa untuk sementara waktu pengadilan bala tentara Dai Nippon atau Gonsei Hoin terdiri atas beberapa pengadilan. Yang pertama, Tiho Hoin atau pengadilan negeri. Kedua, Keizei Hoin atau hakim polisi. Yang ketiga, Ken Hoin atau pengadilan kabupaten. Yang keempat, Gun Hoin atau pengadilan kewedanan. Yang kelima, Kyakoyokoto Hoin atau Mahkamah Islam Tinggi. Dan yang terakhir, ketujuh, Soryo Hoin atau Rapat Agama. Yang B, peradilan agama tetap bertahan. Pada masa pendudukan Jepang, peraturan mengenai peradilan agama tidak mengalami perubahan. Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tanggal 17 Maret 1942. Pada era revolusi sejak tahun 1945 sampai 1950, peradilan agama masih berlandaskan pada peraturan perundang-undangan pemerintahan kolonial, yaitu pertama, aturan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Pada tahun 1882 nomor 152 dihubungkan dengan STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. Kedua, aturan mengenai kepadatan kodi dan kepadatan kodi besar untuk beberapa penduduk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur pada tahun 1973 nomor 638 dan 639. Adapun kekuasaan pengadilan agama atau mahkamah syariah itu menurut ketetapan pasal 4 nomor tahun 1954 sebagai berikut. Pengadilan agama atau mahkamah syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasah, nafkah, mas kawin atau mahar, tempat kediaman, mut'ah, dan lain-lain. Perkara waris malwaris, hibah, sodakoh, baitul mal, dan lain-lainnya. Memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sudah berlaku. Lalu pengadilan agama atau mahkamah syariah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat 1 jika untuk perkara itu berlaku lain daripada hukum agama Islam. Apabila dibandingkan antara kekuasaan pengadilan-pengadilan agama di Jawa dan Madura, yaitu hadonah, perkara waris, wakaf, hibah, sodakoh, baitul mal, dan lain-lainnya.
Kelihatannya kekuasaan pengadilan agama atau syariah lebih luas daripada kekuasaan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.